Hei coy, ki aku lagi di Bromo. Kata orang, Bromo itu suatu gunung yang sangat indah. Jadi ini adalah surganya dunia. Jadi orang-orang bilang kalau belum ke Bromo itu belum wisata katanya. Jadi buat yang belum pernah ke Bromo, simak aja video ini sampai selesai ya. Pokoknya mengasihkan. Ini tempat-tempat wisata yang paling luar biasa. Kita bisa melihat sunrise, kita bisa berhealing-healing ke pegunungan yang asri banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita berada di penginapan ya. Kita menunggu jemputan untuk perjalanan malam hari jam 12 malam ke Bromo. Oh teman-teman, kita lagi persiapan untuk mendaki ke Bromo ya. Karena terhalang hujan, kita ada tersendat waktu, namun kita akan melanjutkan perjalanan kita untuk naik ke puncak Gunung Bromo. Jangan kemana-mana ya, saksikan perjalanan kami untuk explore di Gunung Bromo yang ada di Probolinggo. Ini ya, Sebelum kita berangkat ke Bromo, kita dijemput menuju ke base camp dulu. Dan di base camp ini kita akan mengendarai jeep wisata yang khusus untuk ke Bromo. Dan ini kita sudah berada di jeep dan kita akan melaju ke Bromo. Inilah perjalanan kita pada malam hari menggunakan jeep wisata khusus untuk ke Bromo. Karena kendaraan umum itu tidak diperbolehkan untuk naik ke Bromo. Nah, inilah perjalanan kita. Kita sudah sampai di puncak Bromo dan kita tetap melalui lajur jalan yang memang sangat ekstrim sekali ya sahabatku semuanya, dengan mengiyuh-iyuh jalan yang berlikuk-likuk, jalan yang bergentuk-gentuk. Lah inilah perjalanan kita menggunakan jeep ya, pokoknya mengasihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Pada kesempatan kali ini exploring kita di Gunung Bromo, yang mana pada pagi hari ini cuaca lumayan cerah, cuma agak mendung. Jadi kita kali ini mau lihat sunrise. Semoga nanti kita bisa melihat matahari yang terbit. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di situ untuk melihat explore kita. Dan kita lihat ya para pengunjung, para wisatawan yang berkunjung di sini sangat antusias sekali untuk melihat keindahan alam di Bromo. Iya. Ya, turun habis ini. Yuk, lihat sini. Lihat kamera, adik Habib. Ya. Oke. Lihat sini, senyum. 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Oke. Masih di sini? Ya. 1, 2, 3. Sambil ngobrol-ngobrol. Ya, tolong. Pakai ini aja ya? Oke sahabatku, baru saja kita sudah melihat pemandangan Gunung Bromo, dan untuk berikutnya kita akan melihat lagi yang namanya Lembah Widodaren. Konon di sana dulu tempat berkumpulnya para widodari ya. Lembah itu banyak orang mengatakan adalah dataran paling bawah pada sebuah pegunungan atau bukit-bukitan. Jadi dulu menceritakan tentang widodari-widodari yang dari kayangan yang turun kemudian berkumpul dan bersenang-senang. Oke ya, kita langsung aja menuju ke lembah. Kita mau menuju jeep dulu ya Mas ya. Barusan kecewa enggak Mas melihat Bromo yang kena kabut? Ya, sebelumnya udah pernah lihat, jadi ya biasa aja. Biasa, karena dia udah lama di Malang ya. Jadi ya nggak heran sih kalau lihat Bromo ada kabutnya apa enggak. Gitu ya Mas Nel ya? Iya. Oke, cocok pokoknya.
kita mau naik jeep lagi, lanjut untuk melihat di Lembah Midodari. Yuk. Ini jeepnya. Ini kelihatannya jeep tua tahun 73, tapi rusak. Kayak ceritanya Mbah Marijan. Rusak. Oke teman-teman, setelah kita melihat sunrise, ya kita akan melakukan perjalanan lagi untuk melihat pemandangan yang lain, yaitu di Lembah Midodaren. Dalam perjalanan ini kita menggunakan jeep wisata yang memang khusus digunakan untuk para wisatawan yang berkunjung ke Bromo. Inilah perjalanan kami menuju ke lokasi Lembah Midodaren. Di perjalanan ini kita bisa menikmati pemandangan indah, rumah-rumah penduduk di Gunung Bromo. Ya, ini kita sudah berada di puncak ya teman-teman. Walaupun di puncak, namun di situ juga banyak sekali penduduk di sekitar. Ya, nah ini kita sudah masuk objek wisata Bromo Tengger. Ya, kita akan mulai masuk dan nanti kita akan melihat yang apa kita lihat. Ini sekelumpulan jeep sudah berkumpul dan diinformasikan buat sahabat semua, di Bromo ini berbeda dengan wisata pegunungan yang lain. Nah, ini yang kita lihat di depan adalah Gunung Batok ya. Sambil kita menikmati perjalanan menggunakan jeep, kita bisa melihat Gunung Batok ya. Kenapa dikatakan Gunung Batok? Karena wujudnya seperti batok. Nah, ini dengan asiknya para wisatawan menaiki jeep wisata sambil nyantai kita berjalan terus, dan tidak lama kemudian nanti kita akan sampai di Gunung Batok ya teman-teman. Nah itu Gunung Batok, kita lihat ini wisata yang kita kunjungi yang dikatakan Lembah Midodaren, yang mana tempat berkumpulnya para bidadari. Dan di sini biasanya muncul ada pelangi-pelangi itu ya teman-teman. Nah ini kita sudah sampai di lokasi dan kita nanti akan berhenti. Nah, di sepanjang jalan kita melihat pemandangan yang elok dan indah lah. Jadi kita sudah serasa di surga ya teman-teman. Nih, pokoknya perjalanan mengasihkan lah. Penuh dengan tantangan dan penuh dengan rintangan. Pak sopir sampai terjungkal-jungkal. Ini sopir profesional ini. Ya, sudah biasa melalang melintang di dunia persupiran. Ya, ini lokasinya seperti ini teman. Jadi jangan Anda bayangkan seperti kita perjalanan di jalan raya, di jalan aspal atau jalan harus enggak, tapi seperti ini banyak genangan airnya. Pokoknya mantap lah. Penuh dengan tantangan tapi mengasihkan. Jeep wisatanya seperti ini, terus maju. Jadi sangat oke lah. Nah, ini kita udah sampai di Lembah Midodaren ya teman-teman. Sebentar lagi kita akan berhenti. Oke. Oke ya guys, kita sudah sampai di Lembah Midodaren ya. Yang mana ini dulu ceritanya itu tempat bidadari pada mandi. Tadi Mas sopir bilang katanya bidadari mandi nggak ada showernya, akhirnya nyemplung di situ. Ya, inilah dia Lembah Midodaren. Jadi yang belum pernah ke sini, ini sangat menyesal sekali. Jadi buat kamu semuanya yang belum pernah sampai di Bromo ini sangat menyesal kalau tidak berkunjung di Lembah Midodaren. Oke ya, kita akan keliling di sini untuk melihat pemandangan alam dengan pegunungan yang sangat mempesona sekali, yang bisa menghilangkan pelipur lara kita. Ya, biasanya kalau seperti ini itu utang langsung lunas ya. Kenapa? Karena keindahan ini. Gitu. Oke, kita lihat nih. Nah, ini kata Pak sopir tuh, bener nggak Pak sopir? Ya betul sekali. Nah, betul sekali ya. Jadi lupa. Nah, ini tak ngomong sebentar Pak sopir. Pengalaman tentang Pak sopir yang mengantar para wisatawan ke sini, ini apa Pak? Pengalaman Mas. Nah, pengalaman mungkin lihat benda-benda aneh atau apa? Secara masih ada ya? Ada. Pernah ada kali. Orang Bandung itu. Orang Bandung? Iya. Ceritanya gimana? Ceritanya itu ngelihat pohon besar di lautan pasir. Oh iya. Kita akan lihat ini ada pelangi ya teman-teman tuh.
di belakang. Ini kesempatan sekali, mungkin di sana ada bidadari. Yuk kita lihat di sana. Oke. Nah, jadi bidadari kalau mandi itu biasanya ditandai dengan adanya pelangi seperti yang kita lihat di belakang sana. Ini pelangi beneran ya. Nah, tuh kelihatan tuh. Ya, keren pokoknya. Ini para wisatawan domestik yang begitu cantik dan ayu ya. Tapi zaman dulu. Sekarang juga masih ya teman-teman. Ya yang penting untuk hiburan sejenak ya. Ini yang dari Kebumen. Ini entah dari mana nih yang kacamata hitam nih. Kepri, Ya, Kepri. mana? Kepri. Yang ini dari mana? Jogja. Jogja aja ya. Oke, yang ini yang tadi akting gelut nih dari mana? Jogja juga. Jogja. Hei coy, ki aku lagi di Bromo. Kata orang, Bromo itu suatu gunung yang sangat indah. Jadi ini adalah surganya dunia. Jadi orang-orang bilang kalau belum ke Bromo itu belum wisata katanya. Jadi akhirnya saya mencoba untuk berwisata ke Bromo ini. Tuh di belakang saya tuh itu namanya Gunung Bromo. Jadi kalau kita sampai ke sini itu langsung bisa melihat gunungnya langsung ya. Ini gunungnya enggak kembar cuma satu, tapi ini gunungnya penuh dengan fenomena ya. Jadi Gunung Bromo ini jangan banyak dikunjungi para wisatawan karena mereka terkagum-kagum dengan keindahannya ya. Gunungnya yang cukup menjulang namun mudah didatangi karena dengan menggunakan jeep kita bisa langsung sampai di sini ya. Jadi buat kamu yang belum pernah ke sini pokoknya rugilah ya. Ya ini sekedar Tapi bagi yang punya duit lu karena biayanya nggak buat murah. teman-teman Itu loh semuanya. teman-teman. Dan untuk selanjutnya kita akan melanjutkan lagi perjalanan kita untuk menuju tempat di mana orang berkumpul untuk makan dan minum atau jajan. Ya teman-teman lah, inilah tempat mereka para wisatawan berkumpul dan jajan bersama. Di lokasi ini biasanya jeep wisata itu berhenti karena para wisatawan itu ingin menjajakan dirinya untuk jajan ya. Jadi ada yang makan, kemudian juga ada yang cari minum, dan juga ada yang kulineran. Jadi mereka itu sesuai dengan seleranya masing-masing ya. Jadi di Bromo ini ada suatu tradisi yang mungkin berbeda dengan tradisi yang lain. Cuma tradisi ini itu ya dari sejak zaman dulu sampai sekarang. Cuma bedanya zaman sekarang ini sudah ke arah modern. Dulu orang berbondong-bondong pergi ke sini dengan jalan kaki, bahkan mulai meningkat lagi mengendarai sepeda motor, dan sekarang ini sudah ditertibkan mengendarai jeep wisata. Tidak diperkenankan menggunakan kendaraan umum atau kendaraan pribadi. Mengapa demikian? Karena kalau menggunakan kendaraan pribadi itu bisa menambah kepadatan. Jadi dengan seperti ini tujuannya adalah supaya kemacetan tidak terjadi di Bromo ini. Namun demikian dengan semakin banyaknya wisatawan juga semakin banyaknya jeep-jeep yang masuk di sini. Akhirnya jeep wisata di sini juga memenuhi karena ribuan jeep masuk di wisata Bromo seperti ini. Itu ya teman-teman, sebagai informasi buat teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman semuanya yang ingin berkunjung ke Bromo ini, itu sebaiknya jauh-jauh hari ya, itu sudah kita pesan dulu. Ditakutkan kalau nggak pesan lebih dahulu kita ya dan jauh-jauh hari sampai ke Bromo kita nggak ke berkunjung tiketnya. Sebaiknya pesan tiketnya ya. Ini saya mau nyoba makan sate ya, sate di Bromo ini ya. Katanya satenya sih lumayan enak. Dimakan sambil sambil menikmati keindahan alam. Ya lumrah lah ya. Hampir sama seperti sate-sate pada umumnya. Ini kayaknya kayak sate Madura ini. Mirip banget. Tuh, habisnya suruh bangun.
Ya, inilah cerita kita selama perjalanan My Trip, My Bromo. Ya, selama kita di Bromo, untuk cerita buat teman-teman semuanya yang berminat untuk berwisata ke Bromo, bisa saja silakan, tinggal ditentukan hari dan waktunya. Sampai di sini kita akan perjalanan pulang menuju ke penginapan. Selama perjalanan inilah kita menikmati suasana perjalanan kembali ke tujuan. Oke teman-teman, silakan yang belum subscribe di subscribe. Semoga kita bisa bersahabat selamanya. Terima kasih yang sudah menonton video kami sampai selesai. Bye bye, sampai jumpa.